Akhirnya saya berhasil membuat SKCK secara online melalui aplikasi Presisi. Dan ini buktinya teman-teman. Halo teman-teman, di video ini saya coba membagikan tutorial bagaimana cara membuat SKCK terbaru 2025 melalui aplikasi Presisi. Sebenarnya saya sudah membuat tutorial sebelumnya, tetapi ada yang belum lengkap yang saya jelaskan, sehingga banyak teman-teman yang masih bingung dan masih banyak mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nah, jadi di video ini teman-teman saya coba jelaskan kembali dengan versi yang lebih lengkap. Oke teman-teman, kita langsung aja pastikan kamu sudah mengunduh dan sudah registrasi di aplikasi Polri Presisi ya. Oke, kita langsung aja masuk pada menu SKCK. Kemudian muncul menu seperti ini. Apakah mengajukan SKCK baru atau perpanjangan SKCK? Tentu kita pilih ajukan SKCK. Perlu teman-teman ketahui beberapa persyaratan ketika teman-teman membuat SKCK secara online. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah bergabung atau sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan pemerintah yang sejenis. Kemudian melampirkan dokumen atau siapkan dokumen. Yang pertama, pas foto ukuran 4x6, kemudian foto berpakaian sopan dan berkerah, kemudian kartu keluarga dan bukti kepesertaan JKN aktif atau BPJS Kesehatan. Boleh foto kartunya atau screenshot, yang penting ada bukti bahwa kamu adalah peserta BPJS Kesehatan. Kemudian ketika teman-teman mengambil ke kantor apakah Polres, Polda, kamu harus menyiapkan berkas ini. Yang pertama, fotokopi KTP dan juga harus menunjukkan aslinya. Kemudian fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir. Boleh teman-teman gunakan fotokopi ijazah terakhir. Kemudian fotokopi kartu keluarga dan bukti kepesertaan BPJS atau KIS dan KBS. Seterusnya fotokopi kartu identitas yang lain bagi yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh KTP. Kemudian pas foto berwarna berukuran 4x6 sebanyak 6 lembar wajib dibawa dengan berlatar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah. Foto tidak boleh menggunakan aksesoris wajah. Yang terakhir, bukti kepesertaan JKN aktif atau BPJS Kesehatan. Untuk tingkat Polda dan Mabes juga sama teman-teman. Oke, kita klik mulai. Kemudian muncul apakah Anda berdomisili di luar negeri. Nah, apabila teman-teman berdomisili di luar negeri, silakan klik di luar negeri. Kalau sebaliknya, teman-teman berada di dalam negeri, maka silakan teman-teman klik dalam negeri. Apabila teman-teman sudah mengklik dalam negeri dan teman-teman sudah terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita mulai mendaftarkan SKCK-nya. Untuk yang pertama itu otomatis termuat. Kemudian untuk poin kedua, jenis keperluan, kamu bisa cari teman-teman sesuai dengan tujuan kamu, kenapa kamu membuat SKCK. Di sini saya cantumkan pekerjaan. Untuk yang di bawah, yaitu detail jenis keperluan, saya sarankan pilih yang tingkat kabupaten kota teman-teman, atau ke atasnya. Kenapa? Supaya untuk tingkat kewenangan yang diperlukan itu yang termuat adalah Polres. Kita tahu saat ini untuk Polsek kan sepertinya jarang ya yang membuka layanan membuat SKCK, jadi minimal Polres. Kemudian klik selanjutnya. Dan di sini teman-teman mengisi data pribadi, mulai dari foto satu badan dan bajunya sopan dan berkerah, dan pastikan pencahayaannya jelas ya teman-teman supaya nanti bisa terbaca oleh sistem. Kemudian cantumkan RT dan RW-nya sesuai KTP dan masukkan nomor NIK-nya atau nomor paspornya, di situ sudah ada. Kamu masukkan aja nomor NIK kamu, kemudian klik selanjutnya. Dan di sini ada hubungan. Sebenarnya sih saya juga masih bingung teman-teman, karena hubungan ini hanya dua pilihan, apakah suami dan istri. Kamu pilih mana saja, apakah istri atau suami. Kalau teman-teman saat ini belum punya suami atau istri, kamu pilih saja, karena wajib kita pilih teman-teman salah satu. Kemudian nama lengkap. Ya, nama lengkap ini sesuai dengan KTP, umur kamu berapa, agama kamu, dan warga negaranya. Semuanya harus diisi. Pekerjaan juga, dan pertanyaan berikutnya, apakah alamat sama dengan alamat tinggal Anda? Kalau memang sama, silahkan klik ya. Kalau tidak juga klik tidak, karena bisa saja
kamu berbeda domisili dengan KTP. Karena nanti ketika teman-teman berbeda domisili dengan KTP, maka nanti diarahkan ke Polres di mana kamu berdomisili saat ini. Kemudian diisi nama ayah dan ibu ya, mulai dari nama lengkap, umur, sesuaikan dengan KTP atau KK teman-teman. Agama, warga negara, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan kamu. Untuk riwayat pendidikan silakan tulis riwayat pendidikan yang terakhir ya, atau kalau memang teman-teman ingin lebih rinci, lebih detail, bisa dari SD, SMP, SMA, sarjana juga boleh teman-teman, tapi saya sarankan pendidikan terakhir saja sudah cukup. Di poin 6, apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? Tentu tidak pernah. Kemudian yang kedua, apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum dan atau norma-norma sosial? Pilih tidak pernah, klik selanjutnya. Kemudian di poin seterusnya, ciri-ciri fisik, mulai dari tinggi badan, berat badan, tanda istimewa jika ada, kemudian warna kulit, jenis rambut, dan bentuk muka. Di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda punya rumus sidik jari? Apabila teman-teman memiliki rumus sidik jari, klik punya, dan kalau tidak ada, silakan klik tidak punya. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian di poin 8, lampiran. Ya, jadi di sini kita lampirkan kartu keluarga, akte lahir atau ijazah. Pastikan gambarnya juga jelas, bisa terbaca ya. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian seterusnya di poin 9, keterangan. Apakah ada riwayat pekerjaan atau negara yang pernah dikunjungi? Klik tidak ada jika tidak ada. Jika ada, silakan klik ada. Kemudian kesenangan, kegemaran atau hobi. Silakan isi teman-teman apa hobi kamu. Kemudian alamat yang mudah dihubungi, apakah sesuai dengan KTP atau isi sendiri. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Berikutnya di poin 10, pengambilan atau pengiriman. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah kamu ambil sendiri atau diwakilkan oleh keluarga yang masih satu dengan kartu keluarga, atau diwakilkan dengan orang lain yang berbeda dengan kartu keluarga. Nah, saya sarankan teman-teman mengambil sendiri atau diwakilkan oleh keluarga yang masih satu kakak. Kenapa? Kalau diwakilkan beda kakak, teman-teman harus menyiapkan surat kuasa. Tapi kalau memang tidak bisa dielakkan, ya teman-teman terpaksa harus membuat surat kuasa buat yang bersangkutan. Nah, jika diwakilkan, kamu harus mencantumkan nama dan nomor induk kependudukan. Berikutnya di poin 11 adalah pernyataan perjanjian. Silakan dicentang, kemudian klik selanjutnya. Kemudian langkah berikutnya memilih metode pembayaran. Jadi kita harus melakukan pembayaran, dan sebenarnya bisa teman-teman pilih membayar secara tunai, tapi saya sarankan langsung melalui BRI virtual account saja supaya lebih cepat diproses. Nah, biasanya teman-teman ada kendala ketika kita memilih metode pembayaran dan mengklik pembayaran. Ya, itu muncul nanti seperti ini, tidak dapat menyimpan data. Ya, memang rata-rata seperti itu mengalaminya teman-teman. Silakan diulang terus sampai bisa. Dan biasanya itu akan lama-kelamaan bisa dengan sendirinya. Dan ketika sudah muncul tampilan seperti ini, yaitu kode bayar BRI virtual account, silakan teman-teman buka BRI mobile kamu, bisa menggunakan BRI mobile yang lain. Yang setelah itu kamu mendapatkan berupa barcode ataupun kode pendaftaran, di mana nanti kamu bawa pada saat pengambilan di kantor kepolisian. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, pastikan setelah membuat transaksi wajib dilakukan pembayaran sebelum lewat 3 hari. Kalau lewat 3 hari maka dianggap gugur, harus mendaftar dari awal lagi. Kemudian kamu punya waktu 7 hari setelah melakukan pendaftaran untuk mengambil di kantor kepolisian. Kalau lewat 7 hari maka data kamu terhapus dan wajib mendaftar lagi dari awal teman-teman.